Riwayat desa Temyang dan Temyang Sari. Menurut cerita sesepuh atau orang yang dituakan di desa Temyang Sari berasal dari 3 kata, yaitu Manunggaling Kaula Gusti, yang berarti rakyat dan penguasa bersatu. Kata tersebut bulat tidak terpecah. Jika bersatu dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebutlah nasionalisme. Perasaan desa satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu yang begitu kuatnya, maka daripadanya timbul rasa cinta tanah kelahiran Temyang dan Temyang Sari. Pada zaman penjajahan Belanda, desa Temyang dulu namanya desa Tamiyang, yang artinya sebagai pelindung atau juga senjata dari Dewata Nawasanga, sebagai lambang perputaran roda kehidupan, dan kini diganti nama yaitu desa Temyang. Desa tersebut sangatlah luas wilayahnya, meliputi wilayah sekarang desa Temyang, desa Gantar, yang sekarang di Mekar, dengan desa Mekarjaya, Sukaselamat, sekarang di Mekar dan Jungkerta, Jaya Mulia, di Mekar, Sumberjaya, Temyang Sari. Wilayahnya sangat luas ya saat itu. Kemudian siapa saja pejabatku yang pernah menjabat? Ini periode tahun 1900 sampai 1910. Nama Kuwu yang pertama menjabat adalah Bapakku Sewen. Nama desanya Temyang. Maaf, ini saya tidak bisa terlepaskan antara Temyang dan Temyang Sari. Desa Temyang harus disebut lebih dahulu. Nama desanya Temyang. Kenapa desa Temyang? Saat nama desa Temyang yang sekarang itu diambil dengan nama desa Blok Temyang, ya. Pusat pemerintahannya itu di Blok Temyang Buyut Sidum. Ini letaknya di blok sini, di sekitar Blok Sidum, ya. Pada pemerintahanku pertama desa Temyang Bapak Sewen, roda pemerintahan berjalan dengan aman, tertib dan damai. Kehidupan masyarakatnya subur makmur. Wilayah desa Temyang saat itu meliputi desa sekarang Gantar, Sukaselamat, Mekarjaya, Tanjung Kurta, Temyang Sari, Temyang, Jaya Mulia dan Sumberjaya. Pada tahun 1910, Ku Sewen menyerahkan tampuk kekuasaan pemerintahan desa diserahkan kepada Bapak Kasti yang merupakan menantu Bapak Ku Sewen. Tahun 1910 sampai 1925, Kuwunya yang menjabat Bapak Kasti, nama desa masih Temyang. Bapak Kasti menjabat Kuwu desa Temyang dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang dipimpinnya juga berjalan aman, tertib, damai dan sangat dinamis. Karena wilayah kekuasaan desa yang sangat luas, maka pada tahun 1922 Bapak Kuwu Kasti memekarkan desa Temyang ke desa Gantar. Sekarang desa Gantar, pada tahun 1982 Gantar di Mekar menjadi desa Mekarjaya saat desa Gantar diperintah oleh Bapak Kuwu Rasna. Bapak Kuwu Gantar yang ditunjuk oleh Bapak Kuwu Kasti saat itu adalah Bapak Kuwu Dego. Bapak Kuwu Dego menyerahkan tampuk kekuasaan pemerintahan desa ke Bapak Gabo, sesepuhnya Bapak Kuwu Sawa. Pada tahun 1925, Bapak Kuwu Kasti menyerahkan tampuk pemerintahan desa Temyang ke Bapak Kuwu Casma. Tibalah tahun Kuwu yang ketiga, 1925 sampai 1939. Nama desa masih tetap Temyang. Roda pemerintahan desa Temyang saat dipimpin oleh Bapak Kuwu Casma berjalan dengan aman, damai, tertib dan masyarakatnya subur makmur. Pada pemerintahan Bapak Kuwu Casma, desa Temyang di Mekar menjadi desa Sukaselamat. Pada saat itu desa Sukaselamat mengadakan pemilihan tunjuk pimpinan desa Sukaselamat, 3 calon dan 1 calon terpilih saat itu adalah Bapak Darnisem, putranya Bapak Kalinten desa Temyang. Tahun 1939, Kuwu Casma sudah tidak bisa mengendalikan jalannya pemerintahan desa karena saat situasi politik penjajahan Belanda yang sudah tidak menentu. Menjelang akhir masa penjajahan Belanda, akhirnya resmi tahun 1939, Kuwu Casma menyerahkan tampuk pemerintahan desa Temyang ke Bapak Kuwu Karsiwen alias Doglong, Bapak Jumadi dari Cipeda. Tahun 1939 sampai 39 lagi, ini berarti pada putaran bulan. Kuwu yang menjabat Karsiwen, desa masih Temyang. Bapak Kuwu Karsiwen memerintah desa Temyang selama 3 bulan. Beliau hilang tanpa meninggalkan jejak atau hilang tanpa kerana. Tahun 1939 sampai tahun 42,
Kuwu yang menjabat Karsiwen, nama desa masih Temyang. Perjalanan pemerintahan Kuwu Karsiwen Cilik, Dukun Sunat asal Cipedang hanya berjalan 3 tahun. Pada tahun 1942, Bapak Karsiwen menyerahkan tampuk pemerintahan desa Temyang ke Bapak Casma asal Gabus Kulon. Tahun 1942 sampai 45, Bapak Casma menjabat, desa masih tetap Temyang. Perjalanan pemerintahan Kuwu Casma tidak berjalan lama, hanya 3 tahun. Karena saat itu penjajahan Jepang sudah mulai mendarat di Eretan pada tahun 42. Merapat masuk ke desa-desa, termasuk desa Temyang, dan mengganggu situasi jalannya pemerintah desa Temyang. Situasi politik desa pun sudah mulai kacau balau. Akhirnya pada tahun 1945, Bapak Casma menyerahkan tampuk pemerintahan desa Temyang ke Bapak Jangjana asal Cikampek, Karawang. Tahun 1945 sampai tahun 48, Kuwu yang menjabat adalah Bapak Jangjana, nama desa masih Temyang. Perjalanan pemerintahan desa Temyang pada masa pemerintahan Kuwu Jangjana juga tidak berjalan lama, hanya 3 tahun. Karena saat itu situasi politik negara kita setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 masih belum terkendali. Belanda bermaksud menjajah kembali Indonesia setelah Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika pada tanggal 15 Agustus 45. Pemerintahan Kuwu Jangjana merasa sulit mengendalikan jalannya pemerintahan desa Temyang. Akhirnya pada tahun 1948, Kuwu Jangjana menyerahkan jabatan Kuwu ke Bapak Castam asal Cipedang. Tahun 1948 sampai tahun 54 yang menjabat Bapak Kuwu Castam masih desa Temyang. Walaupun situasi politik negara kita pasca kemerdekaan tidak stabil, Belanda masih bermaksud menjajah kembali negeri kita dengan upaya mengadu domba para elit politik negeri kita Indonesia. Pada tahun 1949 timbul pemberontakan di mana-mana, bahkan yang paling berbahaya pemberontakan di negara kita tepat berada di desa Temyang. Saat itu timbul pemberontakan DITII yang secara kebetulan pagar betis ada di desa Temyang. Namun Bapak Kuwu Castam dianggap mampu memimpin desa Temyang sampai 6 tahun. Akhirnya tahun 1954 Bapak Kuwu Castam menyerahkan tampuk kekuasaan desa Temyang ke Bapak Kuwu Surya asal Sukemelang. Tahun 1954 sampai tahun 64 menjabat Kuwu Bapak Surya, desa masih Temyang. Situasi politik negara sudah mulai aman terkendali. Kuwu Surya memimpin desa Temyang sudah dianggap mampu dan cukup lama menyandang mahkota Kuwu dan duduk di kursi singgasana selama 10 tahun. Masyarakatnya sudah mulai tentram, perekonomian, pertanian sudah mulai berjalan membaik. Akhirnya tahun 1964 Kuwu Surya tutup usia alias wafat karena sakit. Periode tahun 1964 sampai 1979 yang menjabat Kuwu Kalimah, nama desa Temyang. Situasi negara kita saat itu akan berakhir era Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Presiden Insinyur Soekarno berakhir tahun 1967 setelah mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang memberikan mandat kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin negara Indonesia. Tahun 1967 Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini kehidupan politik sudah mulai menekankan pada partai mayoritas. Golkarlah satu-satunya anjuran untuk pilihan rakyat dalam politik. Kuwu Kalimah ini ternyata mampu membawa masyarakat desa Temyang untuk mengikuti anjuran pemerintah pusat untuk memilih Golkar dalam pilihan umum. Sehingga Kuwu Kalimah sangat didukung oleh pemerintah atas dan rakyat bawah. Sampai-sampai jabatan Kuwunya pun mencapai masa 2 periode. Tahun 1979 Kuwu Kalimah akhirnya berakhir jabatannya. Nah, di sini periode 79 tahun 1988 peristiwa pemekaran ya. Kuwu saat itu yang menjabat Kuwu Tarisa, nama desa Temyang. Tahun 1982 Temyang dimekar ke desa Jayamulya. Oke, kita abaikan kemekaran Jayamulya. Tahun 84 desa Temyang Sari dimekar. Desa Temyang dimekar ke desa Temyang Sari dengan susunan Kuwu yang menjabat sebagai berikut. Tahun 1984
sampai 1988 Bapak Rawita alias Haji Rameh almarhum. Moga-moga almarhum di tempat sana sebagai pendiri Desa Temyang Sari mendapatkan tempat yang mulia. Kita doakan moga-moga di tempat yang mulia. Karena tahun 84 ini resmi milad ke-39 sebagai berdirinya Desa Temyang Sari. Kemudian periode tahun 1988 sampai 1998 ya. Berarti 10 tahun, 88 sampai 98 ini pilihan kubu pertama, kubu definitif pertama Bapak Haji Suparyo, ya, Bapak Haji Suparyo. Alhamdulillah beliau sekarang masih hidup, namun ya kesehatannya kurang. Moga-moga Bapak Haji Suparyo diberikan kesehatan ya, moga-moga diberi kesehatan, sehat selalu untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ya, sekarang kesehatannya sedang terganggu. Kemudian April 1998 sampai Oktober 98 menjabat KU PJS ya, Bapak Sodikin SAG, sarjana agama ya. Berarti Bapak KU Sodikin ini pengantar pilihan KU definitif kedua, tanggal 10 Oktober 98 sampai 3 September 2008, inilah KU pilihan kedua definitif Bapak Haji Kumpul. Bapak Haji Kumpul sekarang masih ada, masih sehat, tapi kita doakan moga-moga beliau selalu diberikan kesehatan. Ya. Kemudian tanggal 3 September 2008 sampai 3 September 2014 Desa Temyang Sari dipimpin oleh Bapak Haji Suparyo. Ini KU pilihan definitif ketiga berarti ya. Tanggal 3 September 2014 sampai 16 Januari 2014 Desa Temyang Sari dipimpin oleh KU PJ, penghantar pilihan KU Bapak Herudin tahun 2014. 16 Januari 2015 sampai 16 Januari 2021 Desa Temyang Sari dipimpin oleh Bapak KU Herudin. Sekarang ini orangnya nih ya. Alhamdulillah. Itu periodenya 3 September 2014 sampai 16 Januari 2014 ya. Kemudian 3 September 2014 sampai 16 Januari 2014 masih PJ dulu, PJ Bapak KU Hariri, salah maaf, kelencat sebaris. Tahu tanggal 16 Januari 2015 sampai 16 Januari 2021 dipimpin oleh KU Herudin periode pertama. Nah ini tadi mah kelencat sebaris. Kemudian tanggal 16 Januari 2021 sampai 18 Agustus 2021 Desa Temyang Sari dipimpin oleh PJ Maning. Alhamdulillah waktu pun kula, awas ya betul-betul kula pengen pamer pengen diganggap ku PJ gini Pak Kuwu. Karena anang sejarah ini kayaknya soalnya mah ya. Anang sejarah ya. Arane Sopari, ya. Kula ki Sopari, bukan orang weruh, Sopari ya. Jadi periodenya 16 Januari 21 sampai 18 Agustus 21 dipimpin oleh PJ, menghantarkan pilihan KU ya periode 18 Agustus 2021 sampai sekarang Bapak Herudin periode kedua. Luar biasa ini Bapak Herudin. Berarti Bapak Herudin 2 periode sekarang dijalani. Insya Allah Bapak Herudin kalau acaranya bisa ditempuh seperti ini, berbaur dengan masyarakat, bisa bersolawat dengan masyarakat, insya Allah kita doakan semoga diberikan kesehatan selalu, panjang umur, diberikan banyak rezeki, bisa nyalon apa baik dadi ya. Ya, itu saja sekilas selayang pandang sejarah Desa Temyang dan Temyang Sari. Saya tidak akan bisa melepaskan Desa Temyang karena Temyang itu adalah bagian dari peradaban Desa Temyang Sari. Tidak ada peradaban yang berdiri sendiri, tidak ada peradaban yang tidak tergantung dari peradaban sebelumnya. Desa Temyang adalah bagian dari peradaban Desa Temyang Sari. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.